إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا حي القلب ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن الساعة لآتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, yaitu Bapak Ustadz Asep Hidayat. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus Masjid Baitur Rahman, hadirin wal hadirat, jamaah yang hadir dalam kesempatan kali ini, yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Melanjuti pembicaraan kita tentang perjalanan hidup manusia, ya. Terakhir saya menyampaikan satu makna yaumiddin di dalam surat apa Pak adanya Pak? Suratul Fatihah. Jadi apa yang Bapak baca setiap kali Bapak melafazkan kalimat yaumiddin, bagi mereka orang-orang yang berilmu tentang sholatnya, dia itu akan sadar Pak, bahwasanya kehidupan kita itu, kehidupan manusia itu bukan hanya di dunia, tapi dia akan masuk pada satu etapa kehidupan di yaumil akhir, yang dikenal dengan bahasa yaumiddin atau yaumil jaza. Seringkali kita baca, sadar nggak kira-kira Pak, sadar nggak bentuk kita kalau ibadah hanya mengukurkan rutinitas, ritual aja. Yang penting gua udah sholat, ya enggak? Betul enggak?
ada yang bisa memaknai tentang sholatnya, Pak. Ketika dia melafazkan takbir Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar. Permasalahan, persoalan, kehidupan, kenikmatan yang ada di alam dunia, dia lepaskan itu semua. Karena dia harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Allah ajarkan kita itu dengan lafaz basmalah, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan lafaz syukur. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan. Artinya apa? Ketika kita membaca suratul Fatihah, Allah sedang mengajarkan kepada kita dari segala urusan yang ada di alam dunia ini, maka sandingkan Allah dengan kehidupan. Dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim. Dialah Allah yang maha kasih, maha sayang. Artinya apa, Pak? Kehidupan yang ada di alam dunia ketika kita menjalaninya tanpa adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita, niscaya kita akan tidak akan mendapatkan yang namanya rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham gak nih, Pak? Artinya apa? Ketika kita mau tidur sampai kita bangun tidur, segala bentuk aktivitas kita selama kita menjalani kehidupan di alam dunia, sertakan Allah. Biar kita ini menjadi orang yang sadar. Kalau kita berbuat salah, kemudian Allah ingatkan, mas hati-hati, ini kehidupan dunia, nanti akan ada kehidupan akhir. Makanya seringkali kita diingatkan, Maliki Yaumiddin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Artinya apa? Hidup di alam dunia sesuka kita, dipersilahkan oleh Allah. Akan tetapi ada resiko dan tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Nanti setelah kehidupan dunia berakhir, ditutup dengan kematian kita, nanti kita akan dibangkitkan dari alam kubur kita, ketemu tuh yang namanya Yaumiddin, yaitu hari pembalasan. Segala bentuk amal perbuatan kita, transaksi amal soleh, transaksi amal perbuatan maksiat kita akan dilihat, dicatat oleh malaikat-malaikat Allah dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil akhir. Sadar nggak, Pak? Sadar nggak kira-kira? Ya berjalan begitu aja, Pak Ustadz. Setiap hari saya sholat iya. Tapi sadar nggak dengan apa yang kita lafadzkan, apa yang kita ucapkan? Kalau sholat kita bergetar, hati kita nih nikmatnya luar biasa. Ini kadang-kadang sholat begini buru-buru, ya Allah, mengapain sih buru-buru? Ya, maknai, Pak. Ternyata ketika kita salat dan melafazkan kalimat Maliki Yaumiddin, artinya Allah sedang mengingatkan kepada kita bahwasanya kehidupan dunia akan berakhir dan nanti kita akan berjumpa dengan kehidupan akhirat. Di sana kita akan dituntut tentang amal perbuatan kita, dituntut pertanggungjawaban atas amal perbuatan kita. Lagi-lagi saya tanya nih, kira-kira yakin gak akan bertemu dengan hari akhir? Pak, yakin, harus yakin. Udah pasti. Wa anna sa'ah, ya, wa anna sa'ah atiyatul la raiba fiha, ya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya.
Wa inna sa'ah la'atiyatul la raiba fiha. Dalam ayat yang lainnya, sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan di dalamnya. Bagi siapa? Bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong Pak dengan kehidupan dunia. Ya, kita waktu muda lagi ganteng-gantengnya. Ya, lagi banyak duit, sombongnya minta ampun. Allah kirim. Udah tua, sekarang baru ngerasain, betul nggak? Kaki udah mulai pegal, encok, rematik, ya mata udah mulai rabun, ya nggak? Udah mulai sadar tuh bahwasanya kehidupan kita akan berakhir. Oh ternyata bukan panjang umur kita, malah mendekati kematian kita. Dituntut nanti tanggung jawab kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna sya'ah la'atiyatil la raiba fiha. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Ya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita semua. Ya, orang-orang yang dipendam di dalam alam kubur. Ini saya menyampaikan ini bukan berarti saya nakut-nakutin. Saya juga takut, Pak. Takut benar. Ya, setiap hari kita diperhatikan oleh malaikat maut 70 kali dilihatin tuh kita. Bandal dikit gue comot ntar. Ya enggak? Ya, yakin ya atas kematian kita nanti. Dan kita tidak tahu bagaimana bentuk daripada kematian kita. Apakah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah? Alhamdulillah. Atau kita mati dalam su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Enggak ada yang tahu. Makanya sekarang kita jadi manusia dalam perjalanan hidup kita udah hati-hati. Nih mulut dijaga, nih tangan dijaga, nih kaki harus dijaga. Kenapa? Semuanya harus dijaga. Saya sering kali menyampaikan, hatimu jaga, matamu jaga, semua organ tubuh kita manusia jaga. Inna syam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu, kolbumu, dan semua organ tubuhmu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang kan kita kalau lagi ngomong enak banget ya, bahasa Betawi cocoknya enak banget kalau udah ngomong ya, padahal hati orang terluka, hati orang tersakiti. Pernah nggak kita sadar akan hal yang demikian? Kadang lupa kita. Wa inna sya'ah la'atiyatul la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita semua manusia dari alam kuburnya. Ini bukan nakut-nakutin ya. Ya emang begini adanya. Ya penyampaiannya harus tegas, Pak. Nggak ada cerita, lo masuk kubur ya udah rasain di dalam kubur, kena ajab apa kena rahmat. Ya, saya udah sering kali menyampaikan makna alam kubur ya, sering kali biar kita ingat ya, sering kali ya. Intinya apa? Kita semua orang-orang yang beriman pengen ketika kita mati husnul khatimah masuk di alam kubur ada rahmat Allah, itu kan. Ya, kalau Allah udah bilang lewat ayatnya, wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Artinya apa? Makna ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang pertama jelas bahwasanya nanti kita akan berjumpa dengan hari akhir, kita akan berjumpa dengan yaumil akhir, kita akan berjumpa dengan yaumiddin, dan di sana diawali dengan kebangkitan kita, dibangkitkan kita dari alam kubur kita. Al-qabru awalu min manazilil akhirah. Tuh yang namanya alam kubur adalah pos awal dari apa? Min manazilil akhirah, dari pos-posnya akhirat. Nasihat baginda Rasul, wa inna jaminhu wa innahu aisyharu minhu. Siapa orang yang selamat pada alam kuburnya, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pos-pos berikutnya menuju alam akhirat. Akan tetapi apa? Wa illam yanji minhu fa innahu asyaddu minhu.
Siapa orang yang gak selamat di alam kuburnya, nanti dia akan menghadapi satu hal yang tentang celaka, tentang hal-hal yang tidak baik. Dia juga tidak akan diselamatkan pada pos-pos berikutnya menuju alam akhirat. Artinya apa Pak? Dua hal penting, bahwasanya alam akhirat akan menunggu kita, alam kubur kita yang tinggal di dalamnya akan dibangkitkan nanti pada saat yaumil akhir digelar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira tanya lagi, siap mati ya? Aduh, siap mati gak Pak? Hah? Insya Allah orang yang beriman udah pastilah siap mati. Innaka mayyitun, sungguh kamu Muhammad pasti mati. Wa innahum mayyitun, semua kalian pasti mati. Ada yang mau tinggal sendirian di villa? Hah? Saya tanya, ada nggak yang mau tinggal sendirian di villa? Ya, Pak RW mati, DKM mati, imamnya udah mati, pengen tinggal sendirian di villa. Ya Allah, sepi Pak. Udah semuanya udah berangkat ke akhirat, mau tinggal di dunia selamanya, nggak bisa. Artinya apa? Dengan ayat ini kita diingatkan oleh Allah bahwasanya setelah kehidupan dunia berakhir, kita akan berjumpa dengan kehidupan akhir. Dan sebelum kehidupan akhir itu digelar, lewati dulu kematian kita, lantas kemudian jasad kita dipendam di dalam buminya Allah, di dalam tanahnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya alam kubur, dibangkitkan kita dengan segala macam jenis rupa wajah kita. Korupsi, maling, itu bangkitnya mukanya muka tikus Pak. Pengen jadi punya muka tikus? Kan kagak pengen. Ya orang-orang yang beriman, alhamdulillah jamaah Masjid Baitur Rahman ketika bangun, ya bahasanya udah keblek-keblek, udah keluar debunya. Ya Allah, bersinar wajahnya. Kenapa? Karena sering sholat berjamaah di masjid, sering ikutin majelis ilmu. Alhamdulillah. Artinya apa? Pembelajaran kita dalam perjalanan hidup manusia, jangan sampai dunia ini melenakan kita, membuat kita terlena. Ada rem. Ya, bangun tidur, ya Allah, kita ini orang Islam. Saya betapa nikmatnya Islam itu, Pak. Kita mau berangkat tidur aja ada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Lapat doa, baca kulhu 3 kali. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, tanami Aisyah hatta tahtimil Quran. Jangan kamu tidur Aisyah sebelum kamu menghatamkan Quran. Enak loh Pak jadi orang Islam. Artinya apa? Baca Quran cukup dengan 3 kali baca kul. Jangan lupa kamu berselawat kepada Nabi, baik dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup yang mewakilinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan lupa Aisyah, kamu doain orang Islam. Allahumma firlil muslimin wal muslimat, mu'minin mu'minat, al ahya minhum wal amwat. Jangan lupa Aisyah, kamu pergi haji umroh. Maknanya apa? Berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cukup sampai di situ Pak Ustaz? Enggak, ada sunnah lain lagi. Ya, baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah sampai selesai. Ada lagi Pak Ustaz? Ada lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 3 kali. Panjangan Pak Ustaz. Mata udah ngantuk, boro-boro baca doa itu, baca ayat itu. Udah sampai tempat tidur, boro-boro bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ini padahal pelajaran mati yang sebenarnya. Paham sampai di sini Pak? Hah? Paham nggak? Ini kita waktu belajar dikit Pak. Kita tunggu apa? Kupas tuntas ya Allah. Begitu nikmatnya. Bangun dari tidur diajarkan lagi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah mematikan dan menghidupkan aku kembali.
Artinya apa? Proses pada saat manusia itu tidur sampai dia bangun, artinya Allah masih memberikan kesempatan bahwasanya sampean ini lagi hidup di alam dunia, berbuatlah baik. Baca lagi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. 10 ayat terakhir dalam surat Ali Imran. Tiap hari Pak baca. Nanti. Paham nggak maknanya apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Nih, dalam penciptaan Allah, langit dan bumi yang Allah ciptakan, pergantian siang dan malam, supaya kita ini menjadi orang-orang yang liulil albab, mau berpikir bahwasanya kehidupan dunia semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau apa lagi kita? Mau sombong hidup? Enggak ada manfaatnya, Pak. Datang bawa pakaian enggak kira-kira waktu lahir? Ada yang dibawa? Kali ada di sini jamaah Baitur Rahman, oh Pak Ustadz saya lahir bawa jam tangan merek Rolex. Ada kayak gitu? Enggak ada, Pak. Datang tangan kosong, pulang juga tangan kosong. Buat apa sombong? Rumah yang cakep, rumah yang mewah ditinggalin, istri yang cantik, ya yang aduhai bahenol tinggalin. Emang bini lo mau kalau udah mati lo dititipin di dalam kubur? Kadang mau. 2 hari udah bau bangke. Itulah kelemahan manusia, kebusukannya manusia lewat jasadnya. Kenapa? Karena kita ini manusia. Ya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat jasad kita, lewat ruh yang ada yang Allah titipkan sebagai bentuk amanah buat kita. Emang badan punya kita? Ya, punya Allah, ruh juga punya Allah, harta juga titipan dari Allah, semua bentuknya adalah amanah. Yang semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Pak, kalau kita mau bicara dengan hikmah dan makna dalam artian kehidupan manusia, ini kita menjadi orang yang takut. Sementara kita hidup gimana, Pak? Enjoy aja ya, Pak. Ya, bangun yang penting gue udah sholat subuh, cari tukang nasi uduk, tukang nasi nasi kuning, lontong sayur, makan kenyang udah santai, betul? Ngelepus, pos ngopi, nikmati kehidupan dunia, sok silakan. Tapi jangan lupa, Mas, ya ada kehidupan akhirat, boleh, siapa larang? Kehidupan dunia kan tempat senang-senang. Nanti kita juga akan dapati itu semua di alam akhirat ketika kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Inna sa'ah atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Jadi kalau kita sudah bicara tentang kehidupan akhirat, dari proses sebuah kematian yang kita hadapi masuk alam kubur, itu tanggung jawabnya luar biasa. Saya udah memaparkan loh, bagaimana orang yang beriman itu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinampakkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Masuk ke alam kubur ditemani oleh malaikat rahmat. Ya, alam kuburnya luas menjadi rawdah min riyadil jannah. Enak jadi orang beriman. Sementara orang-orang yang ingkar sama Allah, mau mati dilihatin nerakanya Allah, masuk alam kubur pagi sore dilihatin nerakanya Allah Azza wa Jalla. Makanya mereka tuh orang-orang kafir pengen buru-buru ketemu alam akhirat. Pengen ngapa? Udah pengen masuk neraka cepet-cepet, padahal masuk neraka dihajar lagi. Betul nggak? Kalau orang beriman kan enggak. Meninggalnya husnul khatimah, masuk kubur dia temanin amal kebaikan, terus berjumpa kehidupan akhirat, berjumpa dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Intinya penuh banyak kenikmatan. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Ya, aku merasakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang dia usahakan. Sama ketika Rasulullah SAW melihat para sahabat ada dalam sebuah majelis di dalam masjid, ditanya, kalian sedang berbicara tentang apa? Kami sedang berbicara tentang hari kiamat ya Rasulullah. Kapan hari kiamat itu datang ya Rasulullah? Kalian bertanya kepadaku, aku sendiri nggak tahu kapan kiamat itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Waspada.
supaya ini kita terus bertransaksi amalan-amalan soleh. Kemarin kita puasa Pak, betul? Puasa targetnya apa? Saya tanya. Takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintahnya adalah puasa bagi siapa? Orang yang beriman. Targetnya nanti takwa. Prosesnya sama Pak ketika kita sholat. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u ma'arraki'in. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u. Wahai orang-orang yang beriman, rukuk. Ini makanya orang-orang sholatnya ngerti ilmunya Pak. Ya, ternyata perintah ruku itu yang datangkan siapa? Allah. Wasjudu, rukuklah kalian, sujudlah kalian. Ini prosesnya Pak. Waf'alul khairah, dan terus kerjakan kebaikan. Untuk apa? La'allakum tuflihun, agar kalian semuanya beruntung. Jadi ketika Allah perintahkan kita puasa, lantaran kita orang yang beriman, target dan tujuan utamanya adalah takwa. Paham? Paham sampai di sini? Ya, ciri orang bertakwa Allah telah buktikan, Allah telah perlihatkan, Allah rekomendasikan lewat ayatnya yang diawali dengan wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegera kalian mohon ampunan Allah. Kenapa sih Allah perintahkan kita untuk bersegera? Kira-kira saya mau tanya Pak, kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk bersegera minta ampunan, itu artinya kita dosa. Ada nggak yang tiap hari nggak berbuat dosa? Saya tanya. Nih, satu hari kita udah melapatkan kalimat ya, udah berapa ribu kata yang kita udah ucapan. Ada nggak keridhaan Allah di dalamnya? Saya mau tanya. Jangan diharap, jangan dianggap bercandanya kita kadang-kadang nggak menjadi sebuah tanggung jawab, jadi tanggung jawab. Naik itu perkataan kita ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Takut Pak kalau kita ungkapan. Ribuan kata keluar dari mulut kita, gerakan tangan kita keluar dan terbukti dan dibuktikan, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Pak jadinya. Betul nggak? Iya. Sadar nggak kita atas kehidupan kita? Ini kadang-kadang kehidupan dunia melenakan kita. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u, wahai orang-orang yang beriman, rukuk kalian, wasjudu, sujud kalian, wa'budu rabbakum, ibadah kalian kepadaku, kata Allah. Ibadah kalian kepada Tuhan kalian. Prosedurnya seperti itu Pak. Terus bertahap Allah kasih. Waf'alul khairah, dan kerjakanlah kebaikan. Jadi setelah puasa, maka Allah tetap perintahkan kita untuk ruku, untuk sujud, untuk ibadah, untuk berbuat kebaikan. Untuk apa semuanya? La'allakum turhamun, agar kalian beruntung. Paham sampai di sini? Makanya kalau orang-orang yang belajar Pak, setelah dia digembleng, ditarbiyah oleh Allah di dalam bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, terus dia hati-hati. Ada peningkatan. Bukan malah makin bandel, makin tua makin bandel. Ya Allah. Makin tua makin dekat dengan masjid, duduk itikaf di masjid, baca Quran, banyakin istighfar. Bukan ngajarin karena gue udah tua, sama. Iya, sadar nggak orang yang kayak gitu? Banyak kira-kira? Sedikit ya Pak. Tapi alhamdulillah Baitur Rahman makin banyak Pak Sep. Ya, makin banyak yang sadar. Udah tua makin banyak yang sadar. Alhamdulillah. Ya. Target menjadi orang yang takwa ini kita sama kalau kita buktikan dengan perjalanan hidup manusia. Oh, Allah perintahkan saya puasa, Allah perintahkan di dalam Ramadan itu saya tadarus Quran, tilawah Quran, saya berbuat baik, infak, zakat, peduli terhadap sesama. Oh, targetnya adalah aku orang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah.
Ternyata setiap hari selepas Ramadan ada saja perbuatan dosa yang kita kerjakan. Maka bersegera mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya apa? Allazina yunfikuna fis-sarra. Orang-orang yang beriman setelah dia jadi takwa, dia sadar, ada empatinya, ada pedulinya terhadap sesama. Dia mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan luas, lapang, dalam keadaan sembunyi, dalam keadaan syir, jelas, jahar. Jadi gampang Pak jadi orang yang bertakwa itu. Ya, udah digembleng di Ramadan. Wal qaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Ini rangkaian kehidupan kita kan, kadang kita yang berbuat zalim, ada orang yang berbuat zalim pada kita, betul enggak? Betul enggak? Wal qaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Maka saling memaafkan. Ya, inti puasa kan dikemas, di closing dengan saling memaafkan. Betul? Betul enggak? Wallahu yuhibbul muslimin. Lagi-lagi Allah perintahkan kita yang takwa itu harus berbuat baik. Sama implementasinya dengan ayat tadi Pak. Artinya setelah kita hidup, saat kita hidup, kita mau ibadah, kita mau ruku, kita mau sujud, kita mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah cukup aja, dikit lagi saya. Bentar lagi. 5 menit lagi. Ya belajar sama dikit-dikit aja lah. Ya nanti ada 7 tahapan. Setelah kita diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan akhir. Apa sih yang akan kita jumpai nanti? Etape berikutnya, belajar berikut lagi. Ya mau datang aja yang penting. Udah Pak, kalau mau datang ke pengajian niatin Pak. Pulang dari ngaji niatin, insyaallah malam Senin besok ketemu Ustaz siapa, niatin mau berangkat ngaji. Itu pahala terus bergulir Pak, jangan dibilang enggak. Dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas kita duduk, maka rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan untuk kita semuanya. Subhanallah. Silakan kalau ada yang mau bertanya, ya. Nanti 7 tahapan itu, ya. Jenjangnya apa? Pada saat kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan bertemu dengan alam barzakh walaupun sudah diungkap sebelumnya. Enggak apa-apa buat penjelasan aja. Buat kita makin mantap menjalani kehidupan ini. Hati-hati. Baik, ada yang mau ditanyakan Pak Atman tadi? Dibaca. Ya udah kalau udah dibaca mah udah selesai. Kalau mau tidur kan kadang-kadang ngantuk, makanya baca sebelum tidur. Udah. Betul. Belum ininya, ya benar. Artinya apa? Zikir pagi